Selamat pagi saudara-saudari yang selalu terberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat baru, hidup baru Tuhan sudah anugerahkan kepada kita setelah menikmati peristirahatan, dan pagi ini Tuhan membuka ruang dan waktu bagi kita untuk menikmati kuasa serta kasih-Nya, bahkan diperkenankan bersekutu bersama dalam renungan harian Toraya. Dan melalui persekutuan kita saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang bersujud di hadirat-Mu. Kami datang bersyukur dan menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Engkau Allah Tuhan kami, pemilik dari kehidupan dan segala yang ada di muka bumi ini. Engkau yang memelihara dan mengasihi ciptaan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk ruang dan waktu yang Tuhan buka bagi kami untuk kami beraktivitas dan sekaligus menyaksikan segala perkara yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, kami mau supaya hidup kami menjadi kesaksian tentang kekuasaan dan kemuliaan-Mu. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami bagaimana kami bisa hidup dan bersaksi tentang kuasa dan kasih-Mu. Olehnya itu, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkanlah kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-35, firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Memancarkan kemuliaan Allah atau paparang kamala abiran napuang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah berjumpa dan berbicara dengan Allah di gunung Sinai, Musa tampak bercahaya di depan Harun dan pemimpin-pemimpin umat Israel. Apakah yang membuat kulit Musa memancarkan cahaya? Dikatakan dalam teks wajahnya bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah. Apa yang membuat umat Israel menjadi takut saat melihat wajah Musa bercahaya? Lalu, mengapa Musa harus menyelubungi wajahnya dari pandangan orang Israel? Bukankah seharusnya mereka menyaksikan pancaran kemuliaan Allah itu? Selubung yang digunakan Musa untuk menutupi wajahnya menjadi simbol bahwa umat Israel masih menyelubungi hatinya dengan segala ketamakan dan pelanggaran. Umat Israel sangat sulit hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hal itu kemudian membuat mereka takut saat melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Musa.
Bagaimanapun juga, perbuatan umat yang kerap kali melanggar titah Tuhan jelas dilakukan dengan sengaja. Meskipun melanggar dan terus melanggar, kasih Allah tidak berhenti bagi umatnya. Bukan menjadi pilihan untuk terus melanggar, tetapi selaku umat tebusan Allah, kita perlu memancarkan kemuliaan Allah dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bersinar di dalam diri kita adalah pancaran cahaya kasih Kristus. Cahaya Injil keselamatan dalam Yesus adalah kekal adanya. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Selubung dosa sangat menyulitkan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Namun, yang menjadi pegangan kita adalah hadirat Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan berarti bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat yang sudah Tuhan buka untuk kami. Kami bisa beribadah sejenak, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga terpancar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk beranjak melakukan aktivitas kami. Tuhan, Engkau yang sudah mendengarkan doa-doa jemaat-Mu, Engkau yang mengenal setiap mereka, maka kami percaya Engkau sendiri akan membuka kesempatan bagi mereka di mana mereka bisa menyaksikan kuasa dan kasih-Mu. Karuniakanlah perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, jauhkan dari segala macam mara bahaya dan musibah, dan biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati jeri dan juang mereka dalam mencari nafkah. Tuhan berkati sehingga mereka dipercukupkan dengan kebutuhan hidup. Juga berdoa ya Tuhan untuk anak cucu, Tuhan akan terus berkati sejak dari pertumbuhan sampai dewasa. Biarlah ya Tuhan, mereka turut menyaksikan kemuliaan-Mu. Mereka pun turut menikmati kebesaran kuasa yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berdoa untuk keluarga yang bergumul karena gangguan kesehatan. Tuhan berkati mereka, yakinkanlah mereka bahwa Tuhan ada untuk mereka. Biarlah penyerahan hidup akan senantiasa bersandar kepada kuasa di dalam Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih, saatnya kami akan memulai aktivitas hari ini. Padamu kami serahkan jiwa raga kami, tuntun dan kuasai, bahkan lindungilah kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni akan segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pergilah, teruslah bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga terpancar kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.